Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan layanan kali ini, Ibu ingin kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Boleh KM dipimpin berdoanya, Denny? Boleh, sok dipimpin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Ya. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ainun Putri. Oke. Andriana. Arbila Fasa. Oke. Bunga Salsabila. Denny Julian. Garin Nurdiansyah. Ya. Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan pagi ini, biar semangat, biar tambah fokus ya, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Jika Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Jika Ibu bilang selamat sore, kalian tepuk 3. Nah, kalau Ibu bilang selamat malam, kalian diam, tidak tepuk tangan. Mengerti? Paham? Siap mulai ya? Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Lagi ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, hebat. Udah fokus berarti semuanya ya. Oke, tepuk tangan semua terlebih dahulu. Kan sebelumnya kita itu pernah melakukan asesmen ya. Asesmen mengenai tugas perkembangan peserta didik kelas 10 SMK ya. Nah, dari hasil asesmen tersebut ternyata kelas ini menunjukkan bahwa poin kemandirian perilaku ekonomis kalian itu berada di yang rendah gitu ya. Jadi Ibu akan melakukan layanan yaitu mengenai tips mengelola keuangan bagi siswa SMK. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian itu peserta didik dapat mengetahui hal-hal mengenai pengelolaan keuangan. Bagaimana sih mengelola keuangan itu gitu. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami pentingnya mengelola keuangan. Bahwa mengelola keuangan itu sangat penting dimulai dari sejak SMK ya. Dan yang terakhir kalian itu dapat menerapkan pengelolaan keuangan itu di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita langsung ke materi mengenai pengelolaan keuangan ini, Ibu ingin tahu nih pemahaman kalian mengenai pengelolaan keuangan itu seperti apa ya? Apakah memang sudah ada yang terbiasa mengelola keuangan? Apakah memang merupakan hal yang baru? Jadi Ibu ingin tahu pemahaman awal kalian terlebih dahulu. Di sini ada link, di sini ada barcode ya. Tapi kalian boleh masuk di link yang telah Ibu bagikan di grup kelas ya. Boleh dilihat HP-nya, ada kuis di situ.
Arbila sudah menjawab. Oke. Ternyata ada yang memang beberapa yang memang sudah paham dan mengetahuinya ya. Tapi yang misalkan masih kalian belum mengetahui mengenai pengelolaan keuangan, nanti kita akan belajar bersama-sama hari ini ya. Oke, selanjutnya yaitu Ibu ingin bertanya ya mengenai di sini ada apa? Ada kata-kata kebutuhan. Ada kata-kata keinginan. Sebenarnya kebutuhan dan keinginan itu apa sih bedanya? Ya, boleh diizinkan. Nafisa. Kalau kebutuhan tuh yang harus dibeli segera, kalau keinginan tuh yang kita mau aja, Bu. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya ya Nafisa. Tangan. Ya, pada dasarnya kebutuhan itu sesuatu yang memang kita butuhkan ya, harus segera kita beli. Sedangkan keinginan itu masih bisa ditunda sebenarnya ya. Ada lagi yang ingin menjawab perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ya. Ya, betul sekali ya, keinginan masih bisa ditunda ya. Karena memang tidak sepenting kebutuhan gitu ya kalau keinginan itu. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi mengapa ya anak SMA dan SMK itu perlu belajar pengelolaan keuangan? Kenapa perlu? Ada yang bisa menjawab? Oke, Hilmi, gimana jawabannya? Karena anak SMK kadang suka boros, Bu. Ya, masih kadang suka boros ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Andriana? Supaya menjadi kebiasaan yang baik di masa depan nanti. Oke, bisa jadi kebiasaan ya. Biar jadi kebiasaan, makanya kalian perlu belajar mengenai pengelolaan keuangan ya. Oke. Hampir sama tadi, sama yang disebutkan teman kalian itu ya. Mengapa kita itu perlu mempelajari pengelolaan keuangan? Karena di sini yang pertama, agar kalian itu dapat pandai mengelola keuangan saat kalian nanti setelah lulus dari SMA, dari SMK, kalian di dunia kerja, kalian nanti berumah tangga, kalian bisa terbiasa untuk mengatur keuangan, ya. Selanjutnya yaitu kalian juga akan terbiasa menabung. Kalian akan terbiasa menabung. Jika kalian dari SMK sudah bisa mengelola keuangan, kalian juga tidak akan lupa untuk menabung, ya. Nah, yang terakhir kalian setelah kalian sudah bisa pandai mengelola keuangan, terbiasa menabung, dan insya Allah perencanaan masa depannya juga kalian dapat lebih baik dari yang memang tidak mempelajari sama sekali ya. Maka dari itu sangat penting sekali kalian untuk mempelajari mengenai pengelolaan keuangan ini ya. Selanjutnya, nah di sini berikut ini ada tips ya. Tips mengenai mengelola keuangan untuk siswa SMA dan SMK. Ini sangat sederhana sekali ya. Ibu ambil tipsnya itu yang memang khusus untuk anak SMA, SMK ya. Tidak terlalu berat kayak yang ibu rumah tangga atau misalkan yang sudah bekerja. Karena kan kalian biasanya anak SMA, SMK itu sumber pemasukannya masih minta dari orang tua. Nah, bagaimana kita bisa mengatur keuangan yang diberikan orang tua tersebut agar misalkan tidak berlebihan. Bagaimana sih kalau misalkan saya dikasih uangnya sedikit, Bu, tapi kok pengeluarannya banyak? Berarti gimana biasanya? Makanya ada orang-orang yang kadang suka pinjam uang. Ada yang berhutang. Banyak sekali kasus sekarang anak SMA, SMK itu ada yang sudah berani meminjam ya. Kalau misalkan kita sudah dapat mengatur pengelolaan keuangan kita dengan baik, insya Allah kalian tidak akan berhutang ya.
Di sini yang pertama yaitu membuat rencana keuangan. Ada 9 ya, membuat rencana keuangan. Yang kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan. Seperti yang tadi dijelaskan, teman-teman kalian juga sudah ada yang tahu. Yang ketiga yaitu membuat rekening tabungan. Yang keempat yaitu membiasakan membuat catatan keuangan. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, jangan mudah terpengaruh selebgram. Kenapa? Nanti Ibu jelaskan ya. Nomor 7 yaitu mencari uang tambahan. Yang 8 bersedekah. Yang 9 berusaha hidup hemat. Ya, di sini ada membuat rencana keuangan. Ya, nah ini apa nih? Dari 100% yang dikasih orang tua itu, kalian bisa peta-petakan. Ya, dibagi-bagi 50% itu untuk kebutuhan kalian. Yang 30% itu untuk keinginan. Yang 20% itu menabung. Ya, nah di sini selanjutnya. Nah, di sini ada bedakan kebutuhan dan keinginan. Sudah tadi dijelaskan ya sama teman kalian, itu jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya ada membuat rekening tabungan. Nah, kalau misalkan Bu udah di sini mah tidak ada tidak ada bank, tidak ada bank perkreditan rakyat, boleh kalian dengan cara menabung di celengan ya. Selanjutnya, nah di sini ada biasakan membuat catatan keuangan. Nah, ini akan sangat membantu kalian mengetahui berapa banyak uang yang keluar dan untuk beli apa uang tersebut ya. Di situ akan terlihat. Ini untuk apa? Oh, ternyata bulan ini berapa yang saya keluarkan. Di sini ada selanjutnya berusaha hidup hemat. Berusaha hidup hemat itu misalkan kalian bawa makanan dari rumah, itu bisa menjadi bagian dari menghemat ya. Kalian misalkan mama masak di rumah, boleh langsung dibawa ya. Disiplin di sini. Nah, kalian sudah menerapkan tadi menabung, mencatat, berusaha hidup hemat ya, menganggar-anggarkan. Tapi kalau misalkan kalian tidak disiplin, kalian cuman hanya sebulan, 2 bulan kesananya tidak lagi, itu tidak akan bagus gitu. Kalian harus konsisten ya. Harus disiplin, berkelanjutan ya. Selanjutnya yaitu jangan mudah terpengaruh selebgram, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kalian banyak main sosmed ya. Banyak pengaruh dari luar juga. Di sini sekarang tahu ada tren Labubu. Nah, jangan sampai kalian misalkan cuman gara-gara kalian terpengaruh, kalian ingin membeli tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu mencari uang tambahan. Banyak ya kemarin Ibu lihat ada beberapa yang memang sudah mulai berjualan ya. Itu akan menambah pendapatan kalian. Pemasukan kalian bisa ditambah dari itu selain dari orang tua. Nah, selain itu juga kalian akan memiliki jiwa entrepreneurship ya. Kalian kan sekarang banyak ya yang muda berwirausaha ya. Oke, selanjutnya yaitu bersedekah. Nah, dengan bersedekah ini itu akan menjadi salah satu jalan kita memperbanyak rezeki dan agar supaya apa yang kita miliki itu menjadi berkah ya. Oke, selanjutnya di sini kalian setelah Ibu memaparkan materi tadi, Ibu ingin kalian mengisi LKPD. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di sini LKPD-nya itu mengenai mengelola keuangan ya. Ibu pengen tahu kalian mengalokasikan tidak, atau misalkan saya mah tidak Bu, tidak dialokasikan gitu. Nah, coba disimulasikan alokasi keuangannya itu seperti apa, dan ternyata kalau di jumlah per bulan itu akan berapa gitu. Biar kalian lihat pengeluaran per bulan itu. Boleh diisi nama dan kelasnya ya. Diisi nama dan kelas. Di sini yang pertama, lihat ada tabel di sini ya. Alokasi uang yang misalkan kalian direncanakan, yang kalian kira-kira ya, dan yang tabel jumlah uang yang sebenarnya digunakan. Nah, sebenarnya keluarnya berapa
ya, biar tahu rencana awal itu berapa, ternyata yang keluar itu berapa ya, akan terlihat nanti di sana. Ya, coba Denny, ayo Desi. Ya. Ada kesulitan? Nah. Boleh diisi. Ada yang ditanyakan? Sudah? Sudah. Ini Nafisa, ini masih belum. Gimana maksudnya Ibu? Oh, ini tuh maksudnya kayak gini ya. Ini ada beberapa pilihan tips yang bisa diterapkan. Cuman kamu pilih yang paling susah, yang paling sulit kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ditulis di sini kenapa kamu memilih salah satu itu yang susah diterapkan itu. Nah, selanjutnya buat rencana aksi untuk bisa diterapkan yang susah itu tuh. Terapkan bagaimana misalkan memaksakan atau misalkan mulai mencoba atau mulai memotivasi. Ya, coba ditulis. Bunga sudah? Sudah ya Bunga ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian yang mempresentasikannya di depan. Boleh siapa yang mau, Ibu tidak akan tunjuk. Siapa aja yang mau ya. Jadi biar teman-teman kalian mengetahui perbandingannya antara saya dengan dirinya gitu, atau dengan dia seperti apa, sama apa tidak, atau misalkan kok ternyata saya boros banget ya, atau misalkan ternyata aku orangnya hemat banget dibanding temen aku gitu kan ya, pengen tahu gitu ya, analisis teman-temannya seperti apa. Perwakilan aja 2 orang boleh. Ada yang ingin mempresentasikannya ke depan? Siapa? Siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Boleh? Juwita terlebih dahulu? Boleh, sok, boleh ke depan. Baik, Juwita, boleh sok dibacakan hasilnya. Ternyata setelah dibuat tabel anggaran, total pengeluaranku selama sebulan itu lebih besar dari yang sudah saya tentukan sebelumnya. Untuk meminimalisir pengeluaran yang di luar dari alokasi, saya akan berusaha lebih hemat lagi ke depannya. Selanjutnya, karena saya ketika melihat barang yang menurut saya lucu, saya langsung beli tanpa memikirkan apa saya butuh dengan barang ini. Ya, Juwitanya pilih apa berarti? Memilih membuat daftar belanja sebelum berbelanja agar tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Oke, terus? Terus setelah saya pikir-pikir, saya akan berusaha menahan untuk membeli barang lucu karena jika saya tetap membelinya tanpa berpikir dibutuhkan apa tidaknya, itu akan menjadi sia-sia dan menghambur-hamburkan uang. Saya akan berusaha untuk membeli barang yang dibutuhkan saja. Baik, sangat bagus hasilnya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Juwita. Mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih Juwita. Ya, boleh tadi Bunga ya tadi ya yang mau ke depan, boleh sok. Perhatikan ya yang punya Bunga seperti apa analisisnya. Ternyata setelah dibuat tabel anggaran, total pengeluaranku selama 1 bulan itu lebih besar dari yang sudah saya tentukan sebelumnya. Jika lebih besar, saya akan menyimpannya untuk keperluan mendesak. Selanjutnya, saya memilih membuat daftar belanja sebelum berbelanja agar tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Karena kalau sudah berbelanja, pasti akan membeli barang yang menurut saya lucu atau bagus. Iya. Setelah mengetahui, saya harus lebih fokus untuk berbelanja sesuai dibutuhkan dan abaikan jika ada barang-barang lucu atau bagus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Bunga. Oke. Ya, ternyata karena tadi yang ke depan para perempuan ya, yang memang misalkan kalau berbelanja itu kadang lihat barang lucu, pengen gitu ya. Pengen, ternyata ada barang yang ini oke juga, pengen ya. Nah, jadi tadi Juwita dan Bunga itu ingin berusaha lebih menghemat lagi biar tidak mudah tergoda lagi dengan hal-hal yang sebenarnya itu keinginan apa kebutuhan ya? Keinginan apa kebutuhan? Keinginan ya.
boleh sebenarnya kita membelanjakan untuk keinginan kita ya. Tapi lihat tadi cuman 30% dan alangkah baiknya kalau misalkan tidak terlalu bermanfaat itu bisa di pending dulu gitu ya. Biar kalian tabung terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan ya. Jadi ibu di sini ingin kita sama-sama menyimpulkan ya. Setelah kita mempelajari mengenai pengelolaan keuangan ini, apakah ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan, memberikan kesimpulannya mengenai layanan kali ini? Baik, Yunita ya boleh. Hari ini kita diberikan kesimpulan bahwa mengelola keuangan itu sangat penting bagi anak SMK seperti kita ini. Ya, sangat penting ternyata ya setelah kita mempelajarinya itu ternyata sangat penting, sangat bermanfaat. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya selain Yunita? Ya. Dengan mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi termotivasi untuk memulai mengelola keuangan saat ini juga. Iya, Ainun merasa termotivasi ternyata ya sudah ingin memulai ya, ingin memulai untuk dikelola keuangannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Saya jadi ingin menabung dan tidak boros lagi, Bu. Saya akan mencoba membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan saat akan check out Shopee nanti, Bu. Oke, jadi kalau check out Shopee itu nanti dipikir lagi ya, ini keinginan apa kebutuhan ini sebenarnya ya. Oke, baik, semuanya bagus kesimpulannya ya. Karena ternyata setelah kita pelajari, ini sangat penting loh untuk anak SMK. Biar nanti kalian pas sudah besar, yang pas sudah masuk ke dunia kerja, pas kalian mulai berumah tangga, itu kalian bisa terbiasa mengelola keuangan, terbiasa menabung, dan insya Allah kalian bisa merencanakan masa depan kalian dengan baik ya. Selanjutnya nih, kan tadi kita sudah mempelajari ya materi mengenai pengelolaan keuangan ini. Nah, Ibu ingin tahu, tadi kan ada pretest ya sebelumnya. Sekarang ingin tahu Ibu, sama tidak hasilnya dengan tadi pas pretest dan post-test ini gitu kan. Tadi kan sebelum Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian awalnya seperti apa. Nah, sekarang setelah diberikan materi akan seperti apa hasilnya ya. Coba kalian boleh buka kuisisnya, tadi Ibu sudah share linknya di grup kelas. Sudah ya, coba kita lihat hasilnya. Bunga, ya. Tepuk tangan dulu dong. Karena bunga di posisi pertama menurut kuisis ini, Ibu akan berikan rewardnya, ya. Buat nanti di jam istirahat untuk bunga, ya. Boleh? Oke. Yang lainnya juga hebat. Tadi sudah menunjukkan ya, ternyata kalian memahami apa yang Ibu sampaikan, ya. Terlihat dari tadi pretest, hasil dari pretest dan post-test ini ada peningkatan, ya. Ya, tibalah kita di tahap refleksi ini, ya. Setelah kita tadi melaksanakan kegiatan layanan dari awal sampai akhir ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian ya, apakah kegiatan layanan kali ini menyenangkan? Bagian mana ya yang terasa menyenangkan menurut kalian? Bagian yang mana? Ya, Alfi? Saat mengisi lembar
menggambar kegiatan siswa yang menganalisis pengeluaran bulanan kita, Bu. Oke. Saya jadi tahu kira-kira pengeluaran setiap bulannya berapa. Iya, Alpi itu merasa jadi tahu ya, Alpi merasa jadi tahu gitu. Sebulannya itu ternyata segitu ya. Sebelumnya belum pernah dirinci, belum pernah. Oke, siapa lagi? Bagian mana yang terasa menyenangkannya menurut kamu? Saat menjawab kuisis, Bu. Oh, pas kuisis ternyata ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah di sesi akhir layanan kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, nanti LKPD-nya akan Ibu kumpulkan dan akan Ibu cek satu persatu ya. Nanti akan ada beberapa orang yang akan Ibu panggil untuk rencana tindak lanjut. Entah itu akan Ibu konseling atau Ibu lakukan bimbingan kelompok ya sebagai rencana tindak lanjutnya. Terima kasih ya atas partisipasi kalian. Terima kasih antusiasnya. Kurang lebihnya Ibu mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh dipimpin doanya? Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.